Wow. Mungkin pas kecil aku ngerasa kayak banyak. Jadi dulu tuh sampai sekarang sebenarnya. Tapi dulu tuh aku ngerasa tingkat nggak enakanku tuh tinggi banget. Dulu? Dulu. Oke. Jadi People kayak pleaser? mungkin dibilang enggak, cuman aku susah banget bilang No. Jadi Oke. kayak aku bilang, oh iya. Pernah, tapi itu jatuhnya bercanda sih sebenarnya. Oh, iya, iya. Jadi kayak kadang kalau aku bercanda kan, kadang kita ada momen dimana kayak ya udah ceplos-ceplos lah gitu. Pada saat itu aku kayak kadang kalau suka sama orang, "Ma, ini cantik nggak?" gitu. Iya. Langsung Iya. seluas Malu itu gitu. ya, karena malu ya? Enggak juga. Jadi Enggak kan juga? sambil ketawa, "Ma, ini cantik nggak?" gitu. Aku sama ini ya gitu. Oke. Ada ayam goreng enak di Pasar Gede apa? Ayam goreng Pak Ali itu enaknya. Nah, aku jujur belum pernah ke situ. Ke Pasar Gede belum pernah? Jadi aku jarang Kok ke bisa? tempat-tempat turis sebenarnya. Oh, Jadi iya, kayak- local people ya. Jadi Iya. kayak ya udah, Warlock. jadi iya, yang tempat-tempat yang sepi turis ya udah aku ke situ. Oh, malah ke situ. Nah. Kalau misalkan pengen tahu kayak gimana ayam goreng Pak Ali ya, ini dia liputannya. Oh, nggak ada liputannya? Oh, oke, nggak ada liputannya. Oke. Kalau kata orang juga, everybody has their own race kan. Yap, Jadi punya path-nya sendiri, punya ini. Jadi jangan pernah, itu pesan tuh buat global people ya, jangan pernah ngelihat hidup orang lain. Emang buka-buka scrolling sosial media emang kadang-kadang kok dia ini ya, kok dia itu ya. Kadang-kadang tuh itu yang membuat kita menghambat sendiri gitu. Bahkan mungkin gara-gara itu yang harusnya kamu membuat sesuatu jadi nggak dibuat gitu segala macam. Kalau di fase sekarang Kak, lagi suka cerita tuh sama siapa? Aku Sahabat. Aku jarang cerita. Okay. Jadi aku setiap kali cerita tuh aku tulis di lagu gitu. Oh, jadi musisi ya kan? Maksudnya aku bercerita untuk didengar orang banyak. Yes. Gitu. Tapi kadang pasti kalau misalkan butuh banget tuh ya ke keluarga atau kadang ke teman. Tapi jarang curhat? Jarang. Oh ya? Kadang aku kalau curhat pasti sering jadi lagu. Oh, jadinya lagu aja? Jadi lagu aja. Makanya jadilah Yunoya ini. Yunoya itu. Yunoya. Nanti kita akan bahas juga ya. Tapi emang dari kecil lo nggak pernah cerita ke nyokap gitu? Curhat gitu, "Ma, aku suka sama kakak kelas nih. Cantik nih. Aku suka sama adik kelas nih." Nggak ya? Pernah Gitu. Tapi itu jatuhnya bercanda sih sebenarnya. Oh, iya. Jadi kayak kadang kalau aku bercanda kan kadang kita ada momen dimana kayak ya udah ceplos-ceplos lah gitu. Pada saat itu aku kayak kadang kalau suka sama orang, "Ma, ini cantik nggak?" gitu. Langsung Iya. Malu Malu gitu. ya, karena malu ya? Enggak juga. Jadi kan juga? sambil ketawa, "Ma, ini cantik nggak?" gitu. Aku sama ini ya gitu. Oke. Iya. Soalnya mamaku tuh salah satu orang yang mengencourage aku untuk dapat cepet-cepet dapat pasangan gitu. Oh gitu. Ya, karena kan kedua kakakku yang satu udah nikah, yang satu udah punya pasangan. Sekarang aku sedang solo traveling. Iya. Baru mau nanya, Nuka berapa bersaudara? Aku 6. Banyak. Lumayan, Ya, cukup banyak. Nuka anak ketiga. Ya. Adik berarti ada 2 lagi? Ada 3. Ada 3 lagi ya? Benar. Oh iya, anak ketiga, 3 lagi, 6 bersaudara. Gimana di rumah? Nyanyi semua dong? Enggak. Bagus semua? Lu dong yang bagus? Saya bukan, itu agak itu ya. Kalau yang nyanyi yang bagus. Nggak bisa nyanyi gue doang gitu. Soalnya yang nomor 1 sama 2 tuh beda profesi udah. Yang satu dokter gigi. Yang kedua dia sekarang lagi kerja di bidang hukum. Lagi di perusahaan gitu. Terus yang ketiga, aku sebenarnya yang musik sampai sekarang tuh aku aja. Di dunia entertainment ya. Terus nomor 4 itu 4 sama 6 itu laki-laki, dia lebih ke basket. Oh, atlet. Sports. Yang kelima tuh perempuan, dia sekarang lagi suka, dia lagi ekspor, cuman yang lagi suka tuh dia ada fashion show. Oh, nice. Mungkin yang ada irisannya di situ ya? Iya, mungkin. Jadi model dan segala macam. Kelihatannya dekat sama keluarga ya? Nuka dekat sama keluarga? Iya, terutama kan sekarang aku lagi, kan keluarga kebanyakan di Solo kan. Sekarang loh, di Solo? Di Solo, iya. Jadi nenek aku orang Solo, aku kalau mudik ke Solo. Oh, iya? Wow, dari lahir di Solo? Enggak, nenek gue orang Solo. Oh. Jadi gue kalau mudik banyak saudara-saudara, kita ke rumah nenek di Solo. Ngomong Solo dong. Ngomong Jawa dong. Ngomong Solo. Nama daerahnya Serengan. Serengan apa Serengan gitu. Bacanya gitu. Dekat Solo Baru. Oh iya. New Solo. Dekat New Solo. Sana lagi Star Wars Han Solo. Ya. Kalau kan di Solonya di daerah mana? Aku di itu, jadi kayak Klaten masuk ke Solo tuh kan kayak ada Gapuro Selamat Datang, jadi aku deket situ. Di deket kos sekarang tuh hotel. Oke, jadi nenek gua sama kakek gua dari nyokap itu Solo. Kalau nenek gua sama kakek gua dari bokap Klaten karena Delanggu. Oh iya, Delanggu tahu kan? Ya. Delanggu.
Oh di situ. Tetangga kalau ternyata tetangga. Nah, Lebaran pulang nggak? Apa? Oh kemarin ya pulang. Wah ketemu harusnya. Tapi aku biasa lebaran di Jogja. Soalnya orang tua dari mamaku itu Jogja asli. Jadi kita ngumpulnya di Jogja semua. Oh, tahun lalu gua ke Jogja. Sorry, kita nih lebaran tahun ini ya, kemarin ya? Iya, tahun ini nggak ke Jogja, tahun lalu ke Jogja. Karena kakaknya bokap gua di Jogja juga. Udah berangkat yuk kita. Pulang ke Solo Jogja. Oh gitu. Bisa bahasa Jawa dong? Bisa, cuman nggak yang sampai kromo. Jadi kayak Jawa sehari-hari paling. Oh, kromo inggil ya. Kromo Inggil tuh salah satu hal yang sampai saat ini aku masih pusing gitu deh. Padahal kan pernah tinggal di sana. Pernah ya, aku dari lahir sampai SMA di Solo sebenarnya. Lo. Dari 2002. Dari 2002 ya? Lo. Mungkin aja kita pernah ketemu. Loh. Siapa tahu di pasar gede. Ya? Iya sih kayak. Tumbas menopo. Beli apa? Ada ayam goreng enak di pasar gede apa? Ayam goreng Pak Ali itu enaknya. Nah, aku jujur belum pernah ke situ. Ke pasar gede belum pernah? Jadi aku jarang Kok ke bisa? tempat-tempat turis sebenarnya. Oh, Jadi iya, local people ya. Jadi ya. kayak warlock. Jadi iya, yang tempat-tempat yang sepi turis ya udah aku ke Oh, situ. malah ke situ. Nah. Kalau misalkan pengen tahu kayak gimana ayam goreng Pak Ali ya, ini dia liputannya. Oh, nggak ada liputannya? Oh, oke, nggak ada liputannya. Oke. Ini kalau dalam fase sekarang, yang paling disyukuri apa sih, Kak? Apa ya? Mungkin Coba lu bayangin ya, semua ajang ikut. Indonesia Mencari Bakat, IMB, terus Idola Cilik. Gue mau ngomong Pildacil tadi. Dai Cilik, Idola Cilik, The Voice Kids, Indonesian Idol. Semua yang gede-gede udah diikutin. Itu kan hal yang privilege. Maksudnya keberuntungan yang banyak banget, yang besar banget yang hadir ke hidupnya Nuka gitu. Kalau di sekarang apa yang paling disyukuri itu apa? Apa ya? Mungkin masih bisa tetap mengeluarkan karya dan didengar itu salah satu hal yang cukup krusial. Maksudnya kayak tetap berjalan meskipun kadang terasa pelan atau kayak kadang kita kayak ngerasa stuck. Cuman aku ngerasa setiap hari itu tetap terhitung sebagai proses. Jadi kayak semua ajang yang aku ikutin aku ambil pengalamannya aja. Karena kan aku juga seneng ketemu beberapa musisi yang aku anggap sudah punya nama lah gitu. Jadi sekarang paling lebih ke apa ya menata diri aja pelan-pelan terus. Aku ngerasa bisa hidup sampai sekarang tuh juga seneng. Anugerah ya, benar. Itu adalah salah satu hal yang luar biasa. Ya, kalau yang diseselin apa? Wow. Mungkin pas kecil aku ngerasa kayak banyak. Jadi dulu tuh sampai sekarang sebenarnya. Tapi dulu tuh aku ngerasa tingkat nggak enakanku tuh tinggi banget. Dulu. Oke. Jadi kayak People pleaser? Mungkin dibilang enggak, cuman aku susah banget bilang No. Jadi kayak aku bilang, oh iya. Terus kalau nggak enak, kalau misalkan nggak suka tuh aku kadang nggak, ada yang lain nggak ya? Gitu. Iya. Tapi aku nggak bilang enggak gitu. Karena kan banyak orang yang bisa, nggak suka, ganti gitu. Bisa ada. Gue juga termasuk orang yang kayak gitu. Apalagi kalau potong rambut. Sebenarnya kurang tuh. Udah oke. Baru kenapa rambut gue begini gitu. Kadang-kadang orang nggak enakan tuh rugi sendiri kan. Tapi sekarang lebih berubah. Sebenarnya sih kalau dibilang berubah 100% enggak, cuman aku lebih mudah untuk ngasih pendapat, terus juga lebih mudah untuk kayak ngenolak gitu. Dalam artian kayak misalkan let's say kita discuss lagi album atau lagu gitu kan, awal-awal tuh aku kayak selalu oh iya nggak apa-apa oke. Sekarang aku kayak lebih kak kayak ini kurang enak deh. Gimana kalau aku kasih referensi ini, terus gimana kalau bagian ini kasih beda dikit, kita rubah dikit gimana gitu. Jadi lebih mudah untuk discuss sama orang gitu. Jadi nggak satu arah, tetap dua arah itu sih paling seru. Walaupun nggak terlalu straight bilang nggak mau, tapi setidaknya ada usaha sedikit ada ya usaha untuk gitu, apa yang diinginkan sama Nuka sekarang gitu ya. Karena menurut aku kalau misalkan emang kita selalu nggak enakan terus tuh juga kitanya sendiri yang bakal susah ke depannya.